Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, UI, Hanifah Hasna mendorong penyelidik untuk melakukan audit digital forensik secara menyeluruh dalam mengungkap kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Dikutip dari tribunnews.com, Hanifah selama ini sering diminta sebagai narasumber ahli dalam kasus-kasus kematian tidak wajar, kejahatan simbolik, dan kejahatan terencana. Menurutnya, pendekatan penyidikan kematian Arya Daru harus berbasis scientific crime investigation. Audit digital forensik sangat krusial. Lacak pesan, panggilan terakhir, lokasi ponsel, dan semua aktivitas transaksi korban. Siapa yang terakhir menghubungi? Apakah ada orang yang sempat masuk kamar tanpa terdeteksi? Ujar Hanifah saat dikonfirmasi, Jumat, 18 Juli 2025. Audit digital forensik adalah proses investigasi terhadap data digital untuk mengungkap bukti-bukti yang relevan dalam sebuah kejadian atau kasus hukum. Tujuannya diantaranya adalah mengidentifikasi jejak digital dari aktivitas mencurigakan dan menganalisis perangkat digital seperti komputer, ponsel, server, dan jaringan. Selain itu, dia menyarankan agar dilakukan rekonstruksi waktu kematian secara presisi. Hal ini sangat penting agar bisa dicocokkan dengan keberadaan penghuni lain, saksi, dan data CCTV di sekitar lokasi. Jangan hanya mengandalkan keterangan penjaga kos. Wawancara juga harus dilakukan pada rekan kerja, keluarga, bahkan orang-orang yang sempat berkonflik dengan korban, tegasnya. Hanifah juga menekankan pentingnya analisa psikologis korban, termasuk kehidupan personal, hubungan asmara, atau adanya tekanan mental yang mungkin dialami. Tak kalah penting, penyelidik perlu mendalami pemeriksaan forensik lanjutan terhadap benda-benda di tempat kejadian perkara, TKP. Serat, lakban, jejak sepatu, hingga partikel mikro seperti debu atau rambut, bisa menjadi petunjuk penting. Semua itu harus dikaji secara saintifik, bukan sekadar asumsi, pungkas Hanifah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan tak ada kendala dalam penyelidikan kasus itu. Namun, polisi hanya ingin lebih cermat agar nantinya penyebab kematian benar-benar terungkap. Lebih pada posisi kita ingin lebih cermat, yang kedua juga kita ingin menunggu seluruh hasil tuntas, sehingga kemudian ini semuanya bisa dipadukan untuk kemudian bisa dipertanggungjawabkan ke publik, kata Sigit di Makobrimob, Kamis, 17 Juli 2025. Mantan Kabareskrim Polri ini menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil laboratorium soal kasus tersebut. Kita lakukan pemeriksaan oleh dokteran forensik kemudian juga laboratorium forensik dan tentunya, semuanya harus kita kumpulkan jadi satu untuk nanti kemudian menjadi kesimpulan terkait dengan peristiwa yang terjadi, apakah peristiwa pidana ataukah peristiwa yang lain, ungkapnya. Untuk informasi, sebelumnya, diplomat muda ADP, 39, ditemukan tewas di kamar kos kawasan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025, pagi. Saat ditemukan, kepala korban dililit lakban dan posisi tubuh berada di atas tempat tidur. Kebiasaan diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Kemlu, Arya Daru Pangayunan, diungkap oleh kakak iparnya, Meta Bagus. Dikutip dari tribunnews.com, seperti diketahui, Arya Daru ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban di kamar kosnya yang berada di Guest House Gondia, Jalan Gondang Dia Kecil nomor 22, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025. Namun, hingga kini penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Sepengetahuan keluarga, tak ada kelainan, sikap atau hal yang mencurigakan dari kepribadian Arya Daru. Bagus yang mengenal Arya Daru sejak diplomat muda itu masih duduk di bangku sekolah dasar, SD, memastikan hal tersebut. Sepanjang yang saya mengenal almarhum sejak almarhum SD. Nah itu tidak ada gejala apapun, katanya dalam acara Hot Room yang diunggah kanal YouTube Metro TV, dikutip tribunnews.com, Kamis, 17 Juli 2025. Di mata keluarga, Arya Daru dikenal sebagai sosok family man. Ia selalu memperhatikan keluarga, khususnya anak-anaknya. Dia rutin berkomunikasi dengan keluarganya di Kabupaten Bantul, di Yogyakarta. Komunikasi berupa panggilan video ke istri dan dua anaknya itu dilakukan setiap malam sebelum tidur dan pagi hari. Jadi setiap keseharian dari almarhum, begitu bangun tidur langsung video call untuk melihat anak-anaknya, begitu mau tidur pun langsung video call untuk melihat anak-anaknya. Selalu seperti itu, bebernya. Dalam pergaulan, kata Bagus, juga tak ada hal yang mencurigakan dari diplomat muda itu.
Ia selalu ceria dan sering membantu orang lain. Gak ada yang aneh, pribadi yang ceria, sangat ringan tangan. Gampang banget nolong orang, gampang banget, tegasnya. Selama mengenal Arya Danu, Bagus bahkan tak pernah melihat adik iparnya itu marah. Dari dulu itu saya kenal almarhum sudah sangat lama itu, belum pernah saya ketemu almarhum itu marah. Same very normal everything, semuanya sama, sangat normal, dalam keluarga dan pergaulan sehari-hari, tandasnya. Bagus juga menyebut, tak ada keluhan atau keresahan apapun yang dirasakan Arya Daru sebelum kematiannya. Bahkan sebelum meninggal, tepatnya pada Sabtu, 5 Juli 2025. Arya Daru sempat pulang ke Yogyakarta menemui keluarganya. Bagus pun sempat bertemu dan ngobrol dengan adik iparnya itu. Dalam obrolan itu, lagi-lagi tak ada hal yang aneh. Arya Daru menceritakan tentang proses kepindahannya ke Finlandia bersama keluarga kecilnya. Gak, tidak ada keresahan. Kebetulan malam minggu sebelum peristiwa itu saya ketemu almarhum di Jogja bercerita tentang rencana kepindahan almarhum mau dinas ke Finlandia di akhir bulan ini. Persiapan anak-anaknya, urai Bagus. Arya Daru juga mengutarakan keinginannya berlibur bersama keluarga ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ia pun memastikan, Arya Daru dalam kondisi baik-baik saja. Terus bercerita akan ke Borobudur untuk mengajak keluarganya piknik lah. Yes, 100% normal, ujar Bagus menegaskan. Kendati demikian, pihak keluarga tak ingin berspekulasi terkait penyebab kematian Arya Daru. Mereka menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada lembaga kepolisian. Saat ini kami tidak berspekulasi Bang. Kami menyerahkan penyelidikan ini kepada yang berwajib dan kami percaya pihak berwajib sedang bekerja tentunya sesuai dengan kaidah pekerjaannya, sambungnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.